Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint kami dengan judul Literasi Teknologi dan Urgensinya. Saya Muhammad Nazif Ramadan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Cut Paura Dalegra. Perkenalkan, saya Cahaya Sarmalini Putra Ariela. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tiramadani. Perkenalkan, nama saya Sari Andriani Zahra. Oke, baik. Yang pertama kita bahas pengertian dari literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, mengelola, dan menganalisis teknologi secara aman, efektif, dan bertanggung jawab. Literasi ini mencakup penggunaan teknologi untuk mengevaluasi, menciptakan, dan mengintegrasikan informasi. Literasi teknologi secara khusus berfokus pada pemahaman dan pemanfaatan perangkat dan sumber daya teknologi. Literasi ini mencakup kemahiran dalam menggunakan komputer, sistem operasi, aplikasi perangkat lunak, perangkat digital, platform daring, dan menavigasi landscape digital. Next. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuannya. Tujuan utama dari literasi teknologi sendiri adalah untuk membekali individu dengan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan etis. Literasi teknologi sendiri berfokus pada penyediaan pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menavigasi dunia digital, berkomunikasi secara efisien, dan memanfaatkan perangkat teknologi untuk tujuan pribadi, pendidikan, dan profesional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip. Prinsip yang pertama adalah berpikir kritis. Siswa yang berpikir kritis tahu cara mencari dan mengonsumsi konten digital berkualitas dengan tepat dalam studi mereka. Mereka juga mampu memahami dasar-dasar keamanan internet seperti cara membuat kata sandi yang kuat, memahami pengaturan privasi, dan memahami dengan baik apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan secara daring. Terlebih lagi, siswa membutuhkan keterampilan berpikir kritis agar mampu beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar aplikasi. Dalam hal melek teknologi, siswa juga perlu memahami cara menggunakan alat-alat digital dan mampu membedakan alat mana yang digunakan untuk tugas tertentu. Misalnya, Anda ingin siswa Anda membuat presentasi digital. Artinya mereka tidak hanya harus memahami cara mengoperasikan komputer, tetapi juga harus tahu cara memformat presentasi dengan benar, menyisipkan media, menyajikan tayangan slide, dan mengekspor proyek ke berbagai jenis berkas. Yang selanjutnya adalah keterampilan pemecahan masalah. Page Best of memberitahu kita bahwa siswa seharusnya dihadapkan pada masalah atau tantangan yang harus dipecahkan, lalu menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan mereka. Teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu siswa mencapai solusi, bukan sekedar alat untuk bermain-main atau mengetik esai. Menurut Mark Frydenberg, dosen senior sistem informasi komputer di Universitas Bentley, proses pemecahan masalah teknologi meliputi masalah-masalah menjadi bagian yang lebih kecil, menemukan kesamaan antara bagian-bagian, menggeneralisasi hal-hal yang berbeda satu sama lain, dan menerapkan algoritma untuk mengotomatiskan suatu proses. Dan yang terakhir adalah penciptaan. Literasi teknologi sejati terjadi ketika siswa dapat menggunakan teknologi yang tersedia saat ini untuk menciptakan informasi atau teknologi baru. Penciptaan membutuhkan penerapan pemikiran kritis, keterampilan aplikasi, dan pemecahan masalah. Ciptaan ini baru dapat berwujud apa saja, mulai dari menulis, membangun komputer, hingga memprogram robot. Oke, selanjutnya ada contoh dari literasi teknologi. Yang pertama yaitu menggunakan mesin pencari atau Google dan sebagainya. Jadi misalnya kita itu tahu cara menggunakan kata kunci yang tepat untuk menemukan informasi yang akurat. Lalu yang kedua ada mengoperasikan aplikasi perkantoran seperti Word, Excel, atau PowerPoint. Jadi kita itu bisa membuat laporan, presentasi, atau tabel data dengan baik. Lalu yang ketiga ada membaca dan memahami informasi digital. Misalnya, kita bisa membedakan berita mana yang hoax dan fakta di media sosial. Lalu yang keempat ada menggunakan aplikasi keuangan digital seperti
GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain untuk transaksi sehari-hari. Lalu yang terakhir ada memahami keamanan digital dasar. Jadi misalnya kita itu tahu betapa pentingnya password yang kuat dan tidak asal klik link yang mencurigakan atau phishing. Urgensinya yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan. Siswa atau guru bisa mengakses bahan ajar digital, e-learning, jurnal online, dan literatur internasional. Yang kedua, meningkatkan peluang kerja. Hampir semua pekerja butuh keterampilan digital, misalnya Microsoft Office, data analisis, media sosial, desain, atau coding. Yang ketiga, mencegah penyebaran hoax. Dengan literasi teknologi, kita bisa memilah informasi yang valid dan menghindari berita palsu di media sosial. Yang keempat, mengurangi kesenjangan digital. Masyarakat melek teknologi bisa lebih setara dalam mengakses informasi, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Yang kelima itu mempersiapkan diri menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0. Dunia semakin bergantung pada AI, big data, LOT, dan teknologi digital. Tanpa literasi teknologi, kita bisa tertinggal. Urgensi literasi teknologi bagi mahasiswa adalah untuk meningkatkan kualitas belajar, menjaga keamanan digital, dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan kerja di masa depan. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.